Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama ajma'in. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ilal huda wad dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Walamma balagha ashuddahu shababuhu wa quwwatuhu qala Mujahid 33 sana wa qala Sadi 30 sana wa qala Dhahak 20 sana wa su'ila Malik anil ashud faqala huwal hulum atainahu hukman wa ilma. Al-hukum an-nubuwah wal ilm al-fiqhu fid din. Wa qila al-hukum al-isaba fil qawl wal ilm ta'wilur ru'yah. Wal alim huwa alladhi ya'lamul asya' wal hakim huwa alladhi ya'malu bima yujibuhul ilm. Wa kadzalika najzil muhsinin al-mu'minin al-muhtadin. Wa qala akharun as-sabirin 'ala an-nawaib. Wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi, yakni anna imra'atal aziz da'at Yusuf ila nafsiha liwaqi'aha wa ghalaqatil abwaba wa kanat sab'ah wa qalat haytalak wa qara'a ba'dhum hitalak ay halumma waqbil wa qara'a ba'dhum haytulak wa hitulak ay tahayyatulaka. Qala ma'adzallah. Qala Yusuf laha a'udzu billah mimma da'autini ilaih. Innahu rabbi ahsana mathwaya ay zawjuka sayyidi akram manzili. Wa qila alha raji'a ilallah wal ma'na annallaha rabbi awani min bala'il jub wa afani innahu la yuflihul zalimun. Masih meneruskan cerita Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Di pertemuan yang lalu dijelaskan di situ bahwa air sumur yang dilempar atau dibuang Nabi Yusuf di dalamnya itu sedikit. Kebetulan airnya sebelum dilemparnya Nabi Yusuf itu asin, lalu menjadi tawar. Jadi ketika Nabi Yusuf masuk, airnya itu
menjadi tawar. Tentunya semuanya itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dibawalah Nabi Yusuf oleh orang-orang yang menemukannya, yang kemudian dikejar oleh saudaranya dan diakui bahwa dia adalah budaknya, sehingga kalau kalian mau membawanya hendaknya kalian bayar kami dulu, bayar kita dulu. Berapa? 20 dirham, ada yang mengatakan 40 dirham. Kalau 20 dirham, akhirnya mereka berbagi per orang 2 dirham. Kalau 40 dirham berarti 4 dirham. Sampai ke Mesir. Di Mesir dibeli Nabi Allah Yusuf alaihissalam oleh seorang pejabat, kepercayaan raja. Setelah dibeli, dibawa pulang, ngomong ke istrinya, urus dia, kasih tempat, kasih makan, bisa memberikan keuntungan yang besar untuk kita, atau kita angkat dia sebagai anak. Akhirnya sudah Nabi Yusuf tinggal bersama mereka dari usia, ada yang mengatakan 12 tahun, ada yang mengatakan 18 tahun. Walamma balagha asyuddahu, namanya orang itu tambah hari, bukan tambah muda, bukan tambah kecil, tapi tambah tua. Hanya bertambah hari Nabi Allah Yusuf umurnya bertambah. Misalnya dari 12 tahun dia meningkat ke 13, ke 14, begitu juga seterusnya. Atau kalau dari 18 tahun meningkat ke 19, ke 20 sampai seterusnya. Lah, walamma balagha asyuddahu, ketika Nabi Yusuf itu sampai pada usia, ada yang mengatakan 30 tahun, ada yang mengatakan 33 tahun, ada yang mengatakan 20 tahun. Berarti kalau misalnya 30 tahun, itu 12 tahun dari dibeli oleh si menteri tadi itu atau pejabat tadi itu. Karena kalau kalau pendapat yang mengatakan bahwa Nabi Yusuf ketika dilempar itu usianya 18 tahun. Berarti 12 tahun setelahnya. Kalau misalnya 20 tahun, berarti ketika dilempar di sumur itu usia 12 tahun, Nabi Yusuf berusia 20 tahun. Ada yang ngomong 33 tahun. Ada lagi yang mengatakan kata-kata asyud dalam bahasa Arab itu antara 18 sampai 30. Walamma balagha asyuddahu. Walamma balagha asyudda. Asyudda itu kalau dalam bahasa Arab antara 18 sampai 30. Memang bahasa Arab itu ada singkatan tapi dengan kata lain. Seperti kemarin apa kita bahas usbah. Wa nahnu usbah. Usbah itu 10 ke atas. Ada bid'ah. Bid'ah itu mungkin 3 sampai 10. Nah, sama dengan naif. Sama dengan naif. Lah ini asyuddahu antara 18 sampai 30. Nah, antara 18 sampai 30. Jadi ketika usia Nabi Yusuf, ya kalau menurut perbedaan ini ya ada yang ngomong 30 tahun, 33 tahun ya, dan lain sebagainya. Nah, atainahu, aku berikan kepadanya.
Allah memberikan kepada Nabi Yusuf. Apa yang diberikan oleh Allah kepadanya? Hukman, hikmah. Ada yang mengatakan hukman an-nubuwah, kenabian. Nah, jadi di usia itu Allah mengangkat Nabi Yusuf menjadi nabi. Artinya hukman, antara artinya hikmah atau antara artinya itu adalah an-nubuwah, kenabian. Ada lagi yang mengatakan hukman di situ kalau ngomong titis. Kalau ngomong titis. Jadi omongannya itu selalu tepat. Nggak pernah meleset. Bakal gini, bakal gitu, tepat. Ini nanti gini, ini nanti gitu, tepat. Atainahu hukman. Jadi aku berikan kepada Nabi Yusuf ketepatan dalam omongan. Nah, itu kalau pendapat yang mengatakan itu adalah al-isabah fil qaul. Nah, ada lagi mengatakan aku berikan kepada Nabi Yusuf kenabian. Ada lagi yang ngomong aku berikan kepadanya hukman ay hikmah. Kemudian wa ilma yang diberikan oleh Allah dua. Yang pertama hukman dengan perbedaan artinya hikmah, nubuwah dan al-isabah fil qaul, wa ilman dan ilmu. Kefahaman dalam agama. Kefahaman dalam agama. Ada lagi yang mengatakan bahwa ilman di sini adalah bitakwili ru'ya. Jadi bukan kefahaman dalam agama, pengetahuan, tapi mengetahui takwil, arti dari mimpi, tafsiran mimpi, mengetahui daripada tafsiran mimpi. Nah, kalau kita menemukan biasanya itu ada disebut orang alim, ada disebut orang hakim, beda. Hakim, alim, beda. Kalau alim itu orang yang mengerti, orang yang tahu. Tapi kalau orang hakim, kalau disebut hakim, dia bukan hanya mengetahui, tapi dia juga mengamalkan ilmu yang diketahui. Ya, mengamalkan ilmu yang diketahui sesuai. Ya, ilmu yang diketahui sesuai apa yang seharusnya dia lakukan. Lah Allah memberikan kepada Nabi Yusuf hukman dan ilman itu karena apa? Sebab apa? Wa kadzalika najzil muhsinin. Dan seperti itu, seperti aku balas kepada Nabi Yusuf dengan ilmu dan hikmah, aku balas pula siapapun orang yang melakukan kebaikan. Najzil muhsinin. Jadi siapapun orang yang melakukan kebaikan pasti akan mendapatkan balasan dariku. Nah, jelas ya. Orang itu kalau ikut dalam perlombaan, bila berhasil dia pasti akan mendapatkan hadiah, akan mendapatkan bonus. Nah, bila berhasil. Kalau gagal ya nggak dapat apa-apa. Lah kita dalam kehidupan ini berlomba. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an mengatakan apa? Falyatanafasil mutanafisun. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan sabigu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Allah mengatakan ayo berlomba. Ayo berlombalah. Falyatanafasil mutanafisun. Ayo yang mau ikut lomba. Dan ayat yang lain, ayo berlombalah. Untuk apa? Menggapai ampunannya Allah dan surga. Yang mana surga itu luasnya seperti langit-langit dan bumi-bumi. Nah, surga itu uiddat lil muttaqin, disediakan oleh Allah lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Lah
Nabi Yusuf sudah diuji, lempar, dipukul, dibuang ya, dipukul, dibuang, kemudian sampai dipisahkan dengan orang tuanya. Kalau pisah itu mungkin kesedihannya sebentar, setelah itu berubah dari kesedihan menjadi, tapi kalau dipisahkan itu menyakitkan. Selamanya itu akan apa? Akan membekas luka. Dan Nabi Yusuf ini dipisahkan oleh saudara-saudaranya dari orang tuanya. Dipukul, dibuang, dilempar, dibuang, dan lain sebagainya. Tapi Nabi Yusuf sabar. Ketika mereka mendapatkan uang dengan mengatakan bahwa Nabi Yusuf itu adalah budaknya, Nabi Yusuf iya aja. Nggak banyak mengomentari, nggak banyak mengelak. Akhirnya tinggallah di tempat yang terhormat. Lah karena berhasil, Allah memberikan apa? Hukman dan ilman. Lah orang yang sabar dalam menjalani cobaan yang diberikan oleh Allah kepadanya, besar ataupun kecil, akan dibalas oleh Allah sebagaimana Allah membalas Nabi Allah Yusuf. Karena itu, wa kadzalika najzil muhsinin. Wa kadzalika kama jazainahu, sebagaimana aku membalasnya, yaitu membalas Nabi Yusuf. Najzil muhsinin, aku balas orang-orang yang berbuat baik, li anfusihim, untuk. Wa kadzalika najzil muhsinin ay al mu'minin, orang-orang yang beriman, atau al muhtadin, orang-orang yang mendapatkan petunjuk, atau as-sabirin ala nawaib, atau Allah akan membalas dengan balasan baik orang-orang yang sabar atas musibah sebagaimana sabarnya Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Nah. Lah ketika Nabi Yusuf masuk di usia 30 tahun atau 33 tahun, apalagi sudah diberikan oleh Allah ilmu dan hikmah, akan semakin lengkap pada diri Nabi Yusuf, kemanusiaannya. Jadi kemanusiaannya itu semakin lengkap. Nah, jadi kalau ukuran manusia untuk KB, ganteng, pinter, bijaksana, baik, ya, lengkap. Wah, idaman itu. Sifat idaman. Ganteng, pinter, soleh, dan bijaksana. Nah, lengkap. Akhirnya apa? Karena lengkap pada Nabi Yusuf, mulai warawadathu allati huwa fi baitiha. Warawadathu, menyenangi dan menyenanginya. Menyenangi siapa? Menyenangi Nabi Yusuf. Siapa yang menyenangi Nabi Yusuf? Allati huwa fi baitiha, yang Nabi Yusuf di rumahnya dia. Siapa berarti? Istrinya, orang kepercayaannya raja tadi itu, Al-Aziz. Istrinya Al-Aziz yang namanya Kitmir atau Idfir, ya. Kitfir atau Idfir, ya. Namanya kemarin Idfir atau Kitfir, ya. Kitfir atau Idfir. Nah, istrinya Kitfir atau Idfir ini mulai menyenangi Nabi Yusuf.
Nah, Nabi Yusuf di rumahnya. Nah, kenapa? Lengkap. Di usia saat itu lengkap Nabi Yusuf. Ibarat orang ini tambah mapan, gantengnya tambah ketok, kemudian dewasanya itu, kalau kekanak-kanakan kan ngomong nih. Ini tidak kekanak-kanakan, dewasa. Lah sifatnya perempuan itu kan kekanak-kanakan. Kalau ada laki-laki yang lebih dewasa, walaupun usianya di bawahnya dia, pasti akan tertarik. Pasti akan tertarik. Karena sifatnya perempuan itu kekanak-kanakan. Makanya dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, naqisatu aklin wadin. Dalam pikiran, mencerna apa yang terjadi dalam kehidupannya atau yang akan terjadi, itu kurang perempuan itu. Makanya mereka itu kebanyakan kekanak-kanakan. Walaupun sudah punya anak, bahkan punya cucu, kowe arek cilik ngambulan. Ngambulan. Yang punya istri langsung mesem wis. Apalagi sing bagian nyuting ngarep langsung. Ya seperti itu. Itu sifatnya perempuan. Makanya kalau ada laki-laki yang dewasa, walaupun usianya di bawahnya si perempuan tadi itu, tertarik. Paham ya? Itu perempuan. Lah ini dewasa, ganteng, soleh, bijaksana, tertarik dengan Nabi Yusuf. Tertarik dengan Nabi Yusuf. Lah, si perempuan tadi itu ada yang mengatakan namanya Zulaikha, ada yang mengatakan namanya Ra'il. Ada yang mengatakan namanya Ra'il. Jadi artinya rawadathu ini, dia minta Nabi Yusuf untuk main dengan dia. Dia minta Nabi Yusuf untuk main dengan dia. Makanya Nabi Yusuf diajak, bukan mengajak, diajak. Ini berarti kan apa? Saking nemen nih. Ya, memang orang lapar itu kadang apa yang di depannya akan dimakan, namanya kelaparan. Kita kalau kelaparan, butuh makan, kelaparan, insya Allah bangkai akan kita makan. Kenapa? Kelaparan. Nah ini kan suaminya dingin deh, dingin, salju, bukan hanya biasa salju suaminya nih, dingin banget. Lah ini api. Ngelihat Nabi Yusuf seperti itu, dia mengajak Nabi Yusuf untuk bermain dengan dia. Mengajak Nabi Yusuf untuk bermain dengan dia, akhirnya apa? Wa ghallaqatil albab. Pintu-pintu rumahnya ditutup. Lah kebetulan pintunya ada 7. Pintu rumahnya ditutup. Pintu-pintunya itu ditutup, yang ada 7 tadi itu tutup. Waqalat, dan berkata si Zulaikha atau Ra'il tadi itu kepada Nabi Yusuf, hai talak. Hai talak. Ada yang ngomong hai talak, ada yang ngomong hitalak atau hitulak. Jadi ada yang ngomong hita, ada yang ngomong haita, ada yang ngomong haitu, ada yang ngomong hitu. Perbedaan itu. Ada haita, haitu, atau hita, atau hitu lak.
haitalak. Apa artinya? Aku siapkan untukmu. Aku siapkan untukmu. Tak cepakno gaya awakmu. Tutup semuanya, pintu-pintunya ditutup semuanya. Kemudian dia ngomong, hai talak, aku siapkan untukmu. Yang lapar adalah yang perempuan. Yang Nabi Yusuf nggak lapar. Ketika dia ngomong seperti itu, Nabi Yusuf menjawab, gala ma'adzallah. Katanya Nabi Yusuf, ma'adzallah. Berlindunglah kepada Allah, atau aku berlindung kepada Allah. Ya, aku berlindung kepada Allah dari ajakanmu. Ini jarang ya, bisa menolak seperti ini jarang. Kucing itu kalau kelihatan ikan ditutup aja, berusaha buka, apalagi wis dibuka, tambah enak, tambah enak. Itu kucing kepada ikan, sama manusia. Kalau tanpa ngomong dijak, lu enak, lebih enak. Pulang-pulang dijak misalnya, loh kan enak daripada ngejak. Karena kalau ngejak itu biasanya antara iya antara tidak, tapi tidak dijak ya wis pasti. Kalau ngajak itu terkadang ditolak, tapi kalau dijak nggak mungkin nolak, kan gitu ya. Kebanyakan kan seperti itu. Lah, Nabi Yusuf ini diajak nolak. Ma'adzallah. Dijawab, ma'adzallah. Aku berlindung kepada Allah dari ajakanmu. Innahu Rabbi ahsana mathwaya. Sesungguhnya nya itu adalah suaminya si Zulaikha atau Ra'il. Ada yang ngomong hu itu adalah Allah. Innahu ay Allah, sesungguhnya Allah. Kalau suaminya Rabbi, majikanku. Innahu, sesungguhnya suaminya dia ini, perempuan ini adalah Rabbi, majikanku. Ahsana mathwaya, telah memuliakanku dengan memberikan tempat, posisi dalam kehidupanku. Tempat tinggal, pakaian, makanan, nguruslah. Ada yang ngomong innahu, sesungguhnya Allah Rabbi, Tuhanku, ahsana mathwaya. Artinya apa? Menolongku. Telah berbuat baik dengan apa? Menolongku, menjagaku dari kejahatan saudara-saudaraku dalam apa? Sumur dan lain sebagainya. Innahu la yuflihudz zalimun. Sesungguhnya la yuflihudz zalimun, orang yang zalim itu tidak akan pernah beruntung. Nah, lihat sifat mulia ini. Makanya katanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya, salah satu orang yang akan mendapatkan pertolongannya Allah di hari kiamat, yang mana kita ketahui di hari kiamat ini susah kita mendapatkan pertolongan. Para nabi diminta tolong nggak ada yang mau. Semua menjawab nafsi, sendiri-sendiri. Nabi Adam sendiri-sendiri, Nabi Ibrahim sendiri-sendiri, Nabi Hud sendiri-sendiri, semuanya sendiri-sendiri. Nah, kecuali Nabi Muhammad. Tapi untuk mendapatkan Nabi Muhammad, menemukan Nabi Muhammad ini nggak mudah.
Kenapa? Ini terkumpul semua makhluknya Allah dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Kita kalau haji aja atau umroh, terlepas dari rombongan, bingung kita nyari rombongan kita. Kalau nggak tahu tempat tinggalnya atau nggak dikasih keplek, hilang, nggak balik, wis bingung. Makanya orang umroh atau haji itu dikasih keplek, tujuannya apa? Lek hilang ada nomor telepon yang bisa ditelepon sehingga bisa kembali orang tersebut. Lek enggak, muter-muter sampai sample enggak mungkin ketemu, soro. Ini masih lingkup Mekah, ini Masjidil Haram, masih lingkup Masjidil Haram. Bingung nyari. Mutar-muter kok balik meneng, padahal enggak balik, tapi krosoe balik. Loh, iki aku mang lewat kene, krosone kayak ngono. Makanya mutar-muter. Jangankan orang tua, orang anak muda iso hilang. Aku kudu ngapalno dalan. Oh, mang lewat kene, melbune lewat pintu ini dan lain sebagainya. Lah di hari kiamat susah, kita harus hafal jalannya menuju kepada Nabi Muhammad. Apa? Ya kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan yang ada di atas dunia ini kalau kita datangi, kalau kita lakukan, insya Allah kita tahu jalan untuk menuju kepada Nabi Muhammad sehingga kita mendapatkan pertolongan dari Muhammad karena Nabi Muhammad mengatakan analah aku sini ya. Lah di antara orang yang nggak bingung di saat itu, tidak seperti orang yang tersesat, tidak seperti orang yang hilang. Apa? Ketika ada seorang perempuan mengajaknya melakukan kejahatan, dia menjawab, ini akhafullah. Aku takut kepada Allah. Aku takut kepada Allah. Ini seperti Nabi Yusuf. Bayangkan, nggak ada siapa-siapa. Nabi Yusuf gimana? Ma'adzallah. Nabi Muhammad mensifatkan dalam hadisnya, dari 7 orang yang mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat adalah seseorang ya, da'atu imra'ah zat jamal. Lalu dia ngomong apa? Ini akhafullah. Diajak perempuan yang cantik tapi dia menjawab ini akhafullah. Bukan perempuan yang merongos. Yang perot. Ya mungkin nolak kita. Tapi kalau cantik, wah nolak berat. Tapi kalau bisa nolak, wah hebat. Hebat. Wis anggepen, oh setan iki. Tolakan. Oh penyakitan iki, tolakan wis. Yo iki bungkus itu apik iki. Jerone iki ular tok iki. Mau. Ya gitu. Anggap dalamnya ular semua. Ya. Ditolak. Kenapa? Kalau kita melakukan itu adalah kezaliman. Bayangkan. Ibaratnya Nabi Yusuf ini sudah dikasih banyak oleh si suaminya. Jadi dia menganggap bahwa dia mendapatkan banyak apa? Pemberian. Banyak pemberian yang diberikan oleh suaminya si Zulaikha atau Ra'il ini. Lah Nabi Yusuf tidak bisa membalasnya. Lah dia nggak bisa membalas, masa melakukan keburukan? Itu nggak masuk akal teman. Itu namanya orang yang nggak tahu diri itu. Kita kalau dibantu orang, sedikit aja orang pernah bantu kita, apapun itu, apalagi di saat kita sangat membutuhkan dia membantu, lebih-lebih. Bukan saat membutuhkan, dia membantu kita, kita harus berterima kasih. Kita harus berusaha bisa membalasnya dengan yang kita bisa. Jangan justru dia pernah membantu kita, tapi kita nggak membalas malah melukainya. Nah ini orang nggak tahu diri ini. Apalagi kalau kita di saat membutuhkan dibantu oleh dia, lah kita mau nggak mau ya harus membalasnya. Lah kalau kita justru sebaliknya, berarti orang yang sangat nggak tahu diri kita. Lah Nabi Yusuf
belum bisa membalasnya, kemudian istrinya nggak mau, Nabi Yusuf nggak, ditolak. Hah? Ditolak. Nah, orang yang melakukan kezaliman itu nggak akan mungkin selamat, sudah. Nggak mungkin selamat. Innahu la yuflihul zalimun. Nggak pernah ada riwayat ya, bahwa orang zalim itu beruntung atau orang zalim itu selamat, nggak ada. Yang ada orang zalim atau orang yang pelaku kejahatan adalah tumpes, nggak ada yang selamat. Mungkin pertama, kedua, ketiga, keempat, iya, seperti beruntung, seperti berhasil, seperti sukses. Habisnya rusak semua. Nah, coba kita perhatikan aja dalam kehidupan nyata ini. Orang yang zalim, ada yang bertahan 5 tahun, ada yang bertahan 10 tahun, ada yang bertahan 20 tahun, ada yang bertahan 30 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang 50 tahun. Habis itu tumpes, hancur, rusak semua, kacau semuanya. Kenapa? Orang zalim itu nggak pernah akan beruntung, siapapun. Nah, sekalipun kezaliman yang kecil, apalagi kezaliman yang sangat besar. Nah, ini Nabi Yusuf ya. Lah orang bisa menolak seperti ini, ya, bisa menolak seperti ini, itu pasti tingkat keimanan yang sangat tinggi. Tingkat keimanan yang sangat tinggi. Lah berarti kita perlu meningkatkan keimanan. Kalau kita tingkatkan keimanan, insya Allah ketakwaan itu akan semakin menguasai diri kita. Akan semakin menguasai diri kita. Karena ketakwaan ini dari kesempurnaan iman. Dari kesempurnaan iman menjadi takwa. Nah, kalau ketakwaan ini semakin besar, semakin tinggi, maka akan menutupi diri kita dengan ketakwaan. Nah, kalau sudah tertutupi dengan ketakwaan, segala sesuatu yang melanggar perintahnya Allah pasti dia cancel, dia tutup, dia boikot, dia jauhi. Ya. Nah, perlunya tingkatkan keimanan. Nah, kita sama-sama mengetahui meningkatkan keimanan itu bukan menjauh dari Allah, tapi mendekat kepada Allah dengan kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan yang telah diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya segala bentuk kemaksiatan pasti kita nggak menginginkannya, pasti itu, apapun itu, uang haram sekalipun ratusan triliun, bukan ratusan ribu atau juta atau miliar, ratusan triliun, dia menolak dengan ringan, tanpa beban. Perempuan paling cantik sedunia, mengajak dia, ditolaknya. Bukan paling cantik sekampung, apalagi segang, sedunia, akan ditolaknya. Begitu juga yang lain. Kenapa? Ketakwaan sudah meliputi dirinya. Segala bentuk kemaksiatan ditolaknya sudah. Makanya perlu ditingkatkan keimanan. Nah, sehingga ketakwaan meliputi diri kita sebagaimana Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk meningkatkan keimanan kita, menguatkan keimanan kita, memantapkan keimanan kita, dan mudah-mudahan dengannya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bertakwa, jauh dari kemaksiatan, kemungkaran. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.